Bapa, wahyukan dan nyatakan apa yang Tuhan sudah kerjakan, apa yang Tuhan mau lakukan. Sehingga seluruh hidup kami begini mengalami transformasi ilahi, mengalami perubahan ilahi, mengalami karya jamahan ilahi. Kami percaya, kami pulang akan menjadi sosok pribadi yang berbeda sama sekali. Itulah yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kami. Perlengkapi kami Bapa, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya silakan duduk kembali. Shalom. Pagi hari ini fokus kita adalah apa yang Tuhan sudah kerjakan, apa yang Tuhan mau dan sedang kerjakan, sehingga Tuhan ingin kita mengalami sebuah perubahan ilahi, transformasi ilahi yang nyata. Saudara mengalami progres yang nyata, katakan amin. Sebuah kekristenan yang tidak normal kalau kita ikut Tuhan sudah sekian lama dan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Dan hari ini saya berikan sebuah tema, mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Ini bukan apa yang saudara perjuangkan. Ini apa yang Tuhan mau kerjakan. Sehingga saudara akan mengalami realita kebenaran firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Kita akan baca bersama-sama Roma 6 ayat 11 sampai yang ke-14. Setelah saudara menemukan di Alkitab saudara, atau bisa membaca di LED, kita akan baca bersama-sama 2-3. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Katakan amin. Sekali lagi fokus kita adalah bukan apa yang engkau kerjakan bagi dia, tapi apa yang Tuhan kerjakan pada pagi hari ini. Dan mari kita akan lihat kebenaran ini tadi. Kita lihat di dalam ayat yang ke-11, demikianlah hendaknya kau memandangnya. Ya, ini sebetulnya bahasa accounting. Ketika saudara dapat transfer dari seseorang dan seorang itu memberi kabar saya sudah mentransfer Anda 100 juta. Saudara belum melihat itu bentuk fisik uang. Tapi saudara yakin bahwa uang tabunganmu bertambah 100 juta. Kalau saya bahasakan di dalam bahasa yang lebih mudah, hendaklah engkau yakin bahwa mulai hari ini Tuhan buat engkau mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Jadi ketika kita mendengar firman yang seperti ini, saya percaya imanmu dikuatkan, imanmu dibangkitkan, imanmu dibangunkannya. Sekali lagi, mari kita akan lihat next. Sekarang apa arti mati bagi dosa dan hidup bagi Allah? Mati bagi dosa ketika saudara dan saya belum percaya sama Yesus. Seluruh orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dosa itu mengontrol, mengendalikan hidupnya. Ini kita perlu mengerti. Di dalam Roma 5 ayat 19 dikatakan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Itu sinners.
Bahasa Yunani ini adalah adjektif, sifat. Bukan sekedar saudara berbuat dosa. Umat manusia berbuat dosa, maka mereka disebut orang berdosa, tidak. Perbuatan dosa yang mereka lakukan adalah ekspresi daripada sifat dosa yang Adam wariskan kepada umat manusia. Ini perlu kita pahami dengan clear. Dan saudara kekasih, kita perlu melihat. Setelah saudara percaya kepada Yesus, Roma 6 ayat 14, dosa tidak lagi berkuasa. Karena kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi jelas, kalau saudara masih hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan dosa, artinya hukum dosa itu mulai mengendalikan kebiasaan-kebiasaan dosa. Berarti saudara masih hidup di bawah hukum Taurat, kembali hidup di bawah hukum Taurat, saudara belum memahami kebenaran kasih karunia yang makin bertumbuh. Mungkin kau mengerti kebenaran kasih karunia tapi hanya bersifat dasar. Yes, kita dibenarkan oleh karena iman. Yes, itu fondasi. Tapi ada kebenaran-kebenaran yang lebih dalam yang Tuhan mau nyatakan. Ketika saudara menerima itu sebagai iman, saya jamin hidupmu pasti berubah. Sebab yang bekerja bukan saudara, yang bekerja Tuhan. Jadi Tuhan berjanji, ini yang mau Tuhan kerjakan. Dosa tidak akan lagi berkuasa. Mari kita melihat diri kita masing-masing, kita tidak perlu melihat orang lain. Kebiasaan dosa apa yang masih mengontrol dan mengendalikan hidup saudara? Buka hatimu, pagi ini Tuhan akan memerdekakan. Sehingga saudara akan hidup bagi Allah. Itu apa arti hidup bagi Allah? Setelah saudara percaya pada Yesus, dosa tidak lagi berkuasa. Dan hidup bagi Allah adalah dulu dosa itu Tuhan sang pengendali. Dia kendalikan hidup manusia. Tanpa sadar orang Kristen masih dikendalikan. Buktinya untuk melepaskan kebiasaan dosa saja tidak bisa. Ada, di sini tidak ada ya, semoga. Ada wanita yang suka cerewet dengan suaminya. Dan tahu cerewet itu tidak bagus, itu dosa karena bukan penguasaan diri. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini Tuhan akan mengubah. Orang yang suka cerewet, Roh Kudus akan mengubah kapan berbicara, kapan diam. Ini sekali lagi pekerjaan Tuhan. Lah sekarang kita hidup bagi Allah. Sekarang dulu tuannya adalah dosa, sekarang tuan kita adalah Kristus. Berarti sekarang Tuhan ada di dalam hidup kita, melakukan aktivitasnya, dia telah menganugerahkan pembenaran dengan cuma-cuma, sekaligus sekarang dia akan bekerja melalui proses pengudusan. Tuhan tahu-tahu di dalam saudara secara spontan, saudara tidak lagi mau berbuat cemar, engkau tahu-tahu hanya suka hidup kudus. Itu pekerjaan dia. Yang tadinya suka gosip, sekarang tidak suka lagi. Suka membangun orang. Itu yang mengubah dia. Lah hari ini, puji Tuhan, jadi aktivitas ilahi itu bukan gini. Ingat, kalau pujian mengatakan roh tercurah dari surga, saudaraku yang kekasih, itu sudah terjadi Pentakosta. Itu penyanyian perjanjian lama.
Nyanyian perjanjian baru, roh Allah mengalir dari dalam hatimu. Nanti ada beberapa lagu yang akan perlu saya sutir. Supaya kita tidak konflik dalam pelaksanaan sehari-hari. Kita akan gagal sebagai gereja Tuhan. Hidup sehari-hari kalau kita mengalami percampuran. Dan saya ingin mengajak saudara untuk melihat anugerah yang luar biasa. Oke, lah saya ingin secara jelas, Roma pasal yang kelima, ini saya ingin mengajak saudara sebetulnya Roma 3, Roma 4, Roma 5, 6, 7, dan 8, ini satu paket. Ini sebuah pewahyuan yang sangat luar biasa yang telah mengubah hidup Paulus. Saya percaya firman yang telah mengubah hidup Paulus mengubah hidup saya. Dan ketika saya sampaikan firman yang sama akan mengubah saudara. Roma pasal yang kelima ayat 1, kita telah dibenarkan dengan Allah. Hubungan kita penuh damai sejahtera dengan Allah hanya oleh iman. Saudara baru mengerti Ibrani pasal 3 mengatakan, Ibrani 4, orang yang beriman masuk ke tempat perhentian. Ayat 10, orang yang masuk ke tempat perhentian berhenti dari segala pekerjaannya. Artinya apa? Bukan saudara menganggur semua. Saudara berhenti dari pekerjaan, membangun kebenaran diri sendiri. Saudara berhenti dari pekerjaan seluk-beluk rumitnya hukum Taurat. Semua sudah digenapi oleh Yesus. Itu arti perhentian. Dan banyak hal yang Tuhan wariskan di dalam perhentian. Saudara bebas ya. Contoh begini. Tuhan itu pokok anggur. Kita ranting-rantingnya. Sehingga pokok anggur itu yang mengusahakan semua, yang menyediakan semua, ranting itu bisa hidup, bisa bertumbuh, bisa berbunga, bisa berbuah-buah. Itu semua adalah pekerjaan pokok anggur. Dan pokok anggur ini bertanggung jawab untuk keberadaan ranting ini. Kalau saya terapkan dalam hidup kita, arti perhentian damai sejahtera, Yesus itulah yang bertanggung jawab untuk menjaga damai sejahtera di dalam batin saudara. Dia yang menjaga engkau untuk tetap meneguhkan batin saudara, memelihara engkau dari yang jahat, memelihara dalam segala peristiwa, segala keadaan. Tandanya engkau berada dalam perhentian, engkau mempercayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan engkau kehilangan beban, karena bebannya sudah dipindah di tangan Tuhan. Katakan amin. Dan kau bisa alami hari lepas hari. Hari ini luar biasa. Roma 6 ayat 14 tadi, dosa tidak lagi berkuasa. Jadi kalau saudara dosa masih berkuasa, saudara tanpa sadar kembali ke bawah hukum Taurat. Nanti saya ingin jelaskan. Sesederhana itu. Berarti saudara kurang paham kasih karunia. Mungkin paham dalam fondasi saja. Ya, fondasi kasih karunia kita dibenarkan dengan iman. Tapi banyak pernik-pernik ilahi yang Tuhan sediakan. Maka saudara didorong untuk ikut care group. Itu untuk kebaikan saudara supaya rencana Allah tergenapi. Lah, Roma pasal yang ke-7 ini banyak penafsir mengatakan ini pasal sisipan. Paulus itu orang yang hebat, teliti. Dia punya sekretaris yang cukup baik. Tidak mungkin dia lupa langsung disisipkan. Itu tidak masuk akal. Ini adalah sebuah rentetan kebenaran, puncaknya pasal yang ke-8. Roma 7 adalah pengalaman Paulus dan pengalaman banyak orang Kristen. Mereka sudah diselamatkan oleh anugerah, tapi menjalani hidup hari lepas hari masih kembali di bawah hukum Taurat. Itulah Roma pasal yang ke-7. Supaya saudara bisa memahami dengan baik, saudara, saya ingin menjelaskan di sini perbedaan antara hukum Taurat dan kasih karunia. Hukum Taurat dalam konteks gereja Tuhan
Dan ini sama dengan konteks perjanjian lama di bawah kepemimpinan Musa. Saudara lihat nasib umat Israel itu, mereka tidak setia. Mereka gagal. Berkali-kali Allah terpaksa mengirimkan bangsa-bangsa Kasdim, bangsa-bangsa lain Mesir, bangsa-bangsa Afrika dan lain sebagainya untuk mendidik umat Israel yang memang mereka gagal. Lah, hari ini saudara dan saya tidak perlu gagal lagi. Saya deklarasikan di dalam otoritas ilahi, mulai hari ini, engkau tidak gagal lagi. Jadi intinya begini loh, ini kayak sistem agama. Saya belajar kitab suci, setelah saya tahu isinya, saya berusaha untuk mentaati. Inilah sistem perjanjian lama. Bagi pengkhotbah, saya mencoba mendalami Alkitab, saya mencoba mengeluarkan perintah-perintahnya, saya sampaikan kepada jemaat, saya paksa secara rohani untuk jemaat berusaha mentaati. Perintahnya tidak salah. Tetapi yang salah adalah aku bersifat daging, di bawah kuasa dosa. Roma 5 ayat yang ke-19 tadi, kemanusiawian kita ini sudah bersifatkan dosa. Sudah tidak bisa diubah kecuali disalibkan. Itulah hukum Taurat. Makanya di dalam 1 Korintus 15 ayat 56, kuasa dosa adalah hukum Taurat. Bukan hukum Taurat itu yang menyebabkan dosa. Hukum Taurat itu kehendak Allah. Tetapi aku ini bersifat daging dikuasai oleh dosa. Itu bentuk perfect, terus menerus. Lah, hukum Taurat itu hanya merangsang ketika hukum Taurat datang, otomatis manusia ingin meresponi dong, ingin mentaati. Ketika manusia mentaati, kondisinya ini sudah dijajah dosa, dikuasai dosa, diperbudak dosa selama-lamanya. Bukan ketaatan yang dihasilkan, dosa yang bekerja dan berkembang. Dan tanpa sadar, gereja masih main di area ini. Maka saudara bersyukur di tempat ini. Ya. Di tempat ini saudara tidak perlu penuh beban tekanan, bukan masalah ekonomi banyak. Kadang-kadang saya sebagai hamba Tuhan, karena apa kerinduan saya berdoa sekian lama hanya saya ingin mendewasakan jemaat. Saya kadang-kadang kasihan ya, satu beban ekonomi, ya. Beban rumah tangga, beban di kantor, tuntutan kerja. Setelah itu beban hukum Taurat, di mana hukum Taurat justru memberikan tekanan, tuduhan, kutuk, rasa bersalah, rasa tidak layak. Komplitlah sudah penderitaan orang Kristen. Di sini ada kabar baik. Amin. Di sini ada kabar baik. Maka saya punya keyakinan bahwa saya sering sama anak saya. Kami terus memperdalam, menggali kebenaran yang sangat luar biasa yang Tuhan wahyukan bagi kami. Jadi saudara harus mengerti, kalau saudara ingin contoh, nanti kalau keluar kota, coba kamu ibadah. Dari 1 jam atau 45 menit khotbah. Di sana isinya cuma tuntutan, lakukan. Dan yang jadi masalah bukan khotbahnya yang salah. Tapi manusia tidak sanggup, orang Kristen tidak sanggup, manusiawi kita ini udah dikuasai dosa, begitu saya bertindak untuk mentaati firman Tuhan, bukan ketaatan dosa. Lah, Roma 7 seperti itu, nanti saya ingin jelaskan. Bagaimana hari ini engkau tuntas lepas dari dosa.
Ya. Supaya saudara bisa mengalami. Hari ini saya ingin mengajak sedikit, Roma pasal yang ke-7 mengajarkan, ya. Ini juga pandangan seorang teolog, beberapa teolog mengatakan bahwa manusia itu pada dasarnya jahat dan bukan baik adanya. Omongkan pelan-pelan. Jangan keras-keras. Pada dasarnya lu jahat, katakan sebelahmu pelan-pelan. Jangan kencang-kencang. Kalau bisa yang dengar hanya sebelahmu. Oh, enggak Pak Petrus ini jahat ini. Bukan saya jahat. Yang jahat bukan saudara. Manusia saya juga jahat, bukan sekedar tidak baik-baik saja. Contoh. Coba kita lihat pergaulan sehari-hari. Isinya mementingkan diri sendiri terus. Kalau ngobrol gitu. Ini sudah punya bahan banyak. Merangkai banyak hal hanya untuk menunjukkan betapa hebatnya saya. Betapa bahagianya saya. Kalau orang pamer bahagia berarti dia tidak bahagia. Lah, supaya bahagia ingin dapat sanjungan dari teman bicaranya. Sangat egoistik sekali. Nah, ini salah satu sifat dosa tadi. Jadi saudara ingin mungkin saudara kaget. Saya berkata, Tuhan, aku tidak mau berusaha mentaati Engkau karena aku tahu siapa aku. Nanti saya berikan solusinya. Ketika saudara berusaha untuk mengatasi dosa, kelemahan, berusaha untuk taat, engkau masih hidup di bawah hukum Taurat. Hasilnya saya jamin gagal. Pandangan yang kedua, Roma pasal 7, mengoreksi pandangan umum bahwa kita bukan sekedar mengatasi kebiasaan-kebiasaan dosa, ya, tertentu atau dosa-dosa tertentu atau kebiasaan-kebiasaan dosa tertentu. Tapi kita mengatasi dosa terhadap keinginan daging atau dosa manusia yang bersifat dasar. Sifat kodrat dosa itu sendiri. Jadi gampang. Kalau saudara bergantung diri sendiri, dosa bekerja. Engkau bergantung Kristus, dosa tidak lagi berkuasa. Sesederhana itu. Tapi mari saya ingin ajar pelan-pelan hari ini. Jadi kita ini bukan sekedar mengatasi dosa-dosa tertentu. Saya membaca buku teologi. Lulusan luar negeri. Dia menulis, kita tidak mengatasi sinful nature. Tapi kita sedang mengatasi sinful habit. Dia pasti berpandangan bahwa kitab Roma, saya belum mendalami pemahaman teologianya. Saya bisa tarik kesimpulan, pasti pemahaman teologianya adalah Roma 7 bagi orang non-Kristen. Makanya saudaraku bersyukurlah, saudara dilengkapi oleh hamba-hamba Tuhan yang suka belajar teologi. Bukan asal bunyi. Ya. Kita dalami, saya konfirmasi, saya kalau dengar khotbah atau pendapat atau buku, saya coba terapkan. Saya coba dalami dulu. Bahkan mengerti bahasa Yunani bukan segala-galanya. Itu salah satu alat. Bahasa itu harus melihat konteksnya. Saya ngobrol sama istri saya, coba sudah lihat begini. Saya suka makan tahu. Titik. Dalam peristiwa ini saya ingin tahu duduk perkaranya. Tapi sesungguhnya tahu dari Sumedang itu enak. Cuma saya tidak tahu bagaimana membuatnya. Tulisannya TAHU, tapi konteksnya berbeda, artinya berbeda.
Begitu loh saudaraku kekasih. Ini pendeta-pendetamu itu belajar sampai begini. Ya. Sampai anak saya pakai kacamata walaupun belum plus, belum min. Tidak tahu itu kacamata gaya atau apa, saya tidak tahu saudara. Tapi walaupun pakai kacamata tetap ganteng dia saudaraku. Karena siapa? Karena apa? Karena ya ini hanya sekedar humor saudaraku yang kekasih. Karena pagi ini pagi damai sejahtera saudara. Jadi puji Tuhan dan Paulus gagal mengatasi hukum dosa. Aku dalam akal budiku aku mentaati hukum, tetapi di dalam anggota tubuhku ada dosa yang lain. Kalau aku ingin berbuat baik dan aku bertindak melakukan dosa, bukan aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang di dalam aku. Dosa itu sudah mulai berbentuk kuasa dosa yang ngontrol. Lah hari ini jangan kau dikontrol dosa. Pikiran kau saudara bersih, murni, suci ilahi ya. Saya berdoa nanti ketika bangkit ibadah bapak-bapak, semua bapak-bapak di sini, bapak-bapak yang saleh. Itu enggak kau usahakan, itu yang mau Tuhan kerjakan. Jadi kita akan melihat apa yang Tuhan kerjakan masih tersembunyi. Maka ikut ibadahlah dengan setia, ikuti care group. Dasar, bukan hidupmu saja yang berubah, banyak orang berubah lewat hidup saudara. Ini loh saudaraku yang kita lihat. Jadi Roma 7 itu mengajarkan orang Kristen yang kembali kepada hukum Taurat. Jemaat Galatia, jemaat Ibrani, itu hampir sebagian besar gereja mula-mula itu ingin kembali. Jemaat Kolose sudah tergoda. Paulus meyakinkan dalam kau tetap dalam pengharapan Injil. Mereka tidak terpeleset, mereka tetap dalam Injil. Lah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat bersama-sama bagi orang Kristen yang belum bertumbuh, mari kita lihat. Atau kanak-kanak, artinya mengenal kasih karunia hanya dasarnya. Kalau saudara ingin serius, ikutilah care group. Ini hukumnya, ya saya tidak berani mengatakan nanti dikira ikut-ikut. Apa tadi? Hukumnya apa tadi yang ngomong tadi betul? Apa? Saudara tahu toh? Tanpa saya mengucapkan saudara tahu. Bagi orang Kristen mari masih belum paham secara mendalam kasih karunia Allah. Contohnya begini. Ya, saya konseling satu keluarga yang kami kasih, saya dan istri kasih bahkan seperti keluarga. Dalam sharing itu ditemukan begini. Saya tahu, saya sebetulnya tidak mampu, tapi saya masih melakukannya. Apa terbesit di balik kata-kata itu? Kita belum paham betul-betul kasih karunia. Makanya saya ingin kau paham betul. Pasti hidupmu berubah. Mari saya ingin ajak saudara untuk melihat bersama-sama. Bagi orang Kristen yang masih kanak-kanak hanya mengerti lapisan dasar fondasi kasih karunia. Belum mengerti seluk-beluknya, nanti saya ingin ajari pagi hari ini supaya Roh Kudus menolong saudara. Maka orang Kristen itu sangat tinggi masih mengandalkan diri sendiri. Lah, seringkali pemahaman kita ini kita hanya mengerti ajaran kasih karunia di pikiran, tapi hati kita belum mengerti maksudnya. Sehingga kita gagal dalam penerapannya. Lah, saudaraku, kalau hanya dengan pikiran kita mengerti, itu dengan kekuatan kita bisa. Tetapi untuk dari pikiran mengerti, masuk dalam hati untuk mengerti maksudnya, supaya itu lahir iman dan kita bisa menerapkan, itu pekerjaan Roh Tuhan. Ya. Makanya baik jemaat, baik hamba Tuhan, syarat mutlak Allah makin hari makin merendahkan hati di hadapan Tuhan. Hanya itu aja modal saya sekarang.
Tapi bagi orang yang Kristen yang sudah bertumbuh, makin memahami, nanti makin mengenal Yesus, makin mengenal tuntutan Tuhan itu tidak mungkin kita lakukan dengan usaha diri. Yang kedua, kita makin menyadari betapa lemah dan rapuhnya kemanusiaan kita. Bukan lemah, bukan rapuh, jahat. Karena bersifatkan dosa. Makanya saudara kekasih, ketakutan saya cuma satu, saya tidak takut dosa. Takut saya kalau iblis menggoda, seringkali dia tidak menggoda saudara dan saya untuk berbuat dosa. Iblis mendorong, menggoda kita untuk bertindak di atas diri sendiri. Karena iblis tahu kalau kita bertindak atas diri sendiri, iblis diam, dosa akan bekerja. Nah ini yang jadi masalah. Contoh, suami istri dalam konflik pendapat, iblis mulai dorong-dorong, kamu gengsi dong, sikat dong. Di situ saudara makin merendahkan hati bergantung sama Tuhan atau mengikuti arahan roh jahat. Iblis itu ingin mendorong-dorong, kalau bahasanya ngeloram itu ngompori. Suka ngompor-ngompori begitu. Kita ini rapuh. Tapi kita tidak boleh berhenti di sini. Kita rapuh, Tuhan perkasa. Kita harus tepat loh saudara. Kalau enggak kita nanti permisif dengan kelemahan kita. Nah saya ingin mengajak saudara, maka kita perlu bertumbuh di dalam kasih karunia dan mengenal Dia. Mengenal Yesus yang seperti apa? Mereka mengenal Kristus harusnya hari ini lebih baik, jauh lebih baik dari tahun kemarin, dari bulan-bulan kemarin. Mengenal di sini dari kata ginosko, saya mengenal lewat pengalaman. Saya dengar arahannya, saya dengar tuntunannya. Ketika orang datang dan menggoda kita untuk bergosip dengan orang lain, maka rohnya itu mengerim kita dari dalam. Kita makin mengenal itu hubungan yang seperti itu, sehingga kita tidak tergoda. Dulu ketika ada orang datang pada saudara untuk menggosipkan orang lain, begitu saudara meresponi apa yang terjadi, batinmu sedih. Tapi begitu orang datang kepadamu hari ini, dan ketika mereka mencoba menggosipkan, orang itu loh, pendeta Petrus itu loh, gini, engkau balik. Tidak, pendeta Petrus diberkati, dikasihi Tuhan. Apa yang terjadi? Hatimu meluap dengan ucapan syukur, karena engkau tidak sedang mendukakan Roh Kudus Tuhan. Sesederhana itulah hidup sehari-hari. Lah, saudara perlu mengenal Dia. Seperti apa Paulus mengenal Dia? Filipi 3:10 yang kukehendaki mengenal Dia. Di dalam sepanjang khotbah Rasul Paulus tidak pernah mengkhotbahkan tentang Yesus mengutuk pohon ara, tentang Yesus meneduhkan danau. Tidak. Karena Paulus mengenal Yesus sebagai manusia, tapi Paulus kalau mengenal Yesus sebagai manusia itu statis karena itu sejarah selesai 2000 tahun yang lalu. Tapi Paulus mengenal Yesus itu tidak berhenti dan mati. Yesus yang mati disalibkan, Dia dibangkitkan, dimuliakan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sekarang rohnya tinggal dalam hidupku dan hidupku. Katakan amin. Lah, Yesus ingin mengenal dalam pengalaman pribadi, persekutuan pribadi, keintiman, keakraban bersama Yesus. Apakah saudara bertumbuh dalam pengenalan saudara? Mari saudara kekasih. Saya ingat waktu saya bertemu istri saya pertama kali saya di sini, istri saya dari Jogja begitu. Oh ya, kuliah di mana? Oh ya, gini. Coba. Kalau bahasa saya cuma kuliah di mana, punya anak kayak Danis itu mukjizat. Tidak mungkin, mesti terus bertumbuh dalam keintiman. Itu tuh kadang-kadang bingung. Kalau saudara intim dengan teman, saudara semua bisa diobrolkan dan bahasanya monoton atau berkembang? Berkembang. Ya.
dengan pasangan kita berkembang. Ya. Kita bikin jok-jok, humor-humor yang berkembang, komunikasinya yang berkembang. Ya. Lah saya kadang-kadang melihat begini, doa. Saudara ini kenal Tuhan enggak sih? Wah, doanya sama. Mangan pagi, Tuhan berkati makanan ini, terima kasih Tuhan. Kalau waktu itu lauknya kurang banyak, doanya agak pendek. Nanti siang doanya sama. Malam doanya sama. Malaikat bicara, ini doa atau tape? Kok sama saja? Mengapa kok tidak kreatif? Pagi hari terima kasih Tuhan, makan ini luar biasa. Mengapa engkau tidak terima kasih Tuhan untuk apa yang telah disediakan oleh pasangan saya? Loh, itu kan materinya sama, tapi karena keakraban komunikasinya berbeda. Lah doa juga begitu, doa sapa juga begitu, tidak sama. Step pertama, step kedua. Pokok doanya sama, tapi bahasanya kreatif karena kita kenal Tuhan, akrab, intim. Contoh, saya berdoa untuk wanita. Ya Tuhan, wanita tolong. Tapi hari selanjutnya saya berdoa dengan pokok doa wanita. Karena saya akrab dengan Tuhan, mulai berkembang. Terima kasih Tuhan untuk wanita-wanita yang Tuhan berikan. Itu adalah anugerah bagi suaminya. Tuhan yang percaya Rohmu sedang bekerja di dalam hidupnya. Aku percaya Engkau memampukan. Oke, hari selanjutnya Tuhan, aku percaya para wanitamu ini tidak sekedar rambutnya dikepang-kepang, tapi mulai memakai aksesoris Tuhan, kelembutan batin. Itu pokok doanya sama, tapi bahasanya berbeda karena akrab kenal. Mau doa juga saudaraku yang kasih. Bapak kami yang di surga, Tuhan tuh dekat, bukan jauh. Seringkali kita ini tidak kenal Tuhan secara pribadi. Belajarlah setiap melihat segala sesuatu, obrolkan sama Tuhan supaya bahasamu itu berkembang dengan baik. Saya latih. Ya. Saya latih untuk saya tidak memiliki hubungan formal agamawi, tapi saya memiliki persahabatan yang real dengan Tuhan. Kita mengenal Yesus, Paulus mengenal Yesus yang adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut yang ada di bawah bumi ini, setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut. Dan Kristus itu menurut Paulus adalah Dia di dalammu adalah pengharapan akan kemuliaan. Paulus mengenal Yesus yang Raja segala Raja, Tuhan dan segala Tuhan. Dia adalah hidupku. Paulus berkata kepada jemaat Kolose 3 ayat 4, apabila Kristus yang adalah hidupmu. Ini pengenalan yang terus berkembang, yang dimaksudkan bukan engkau mengerti Yesus, tapi mengalami pengalaman pribadi. Lama-lama engkau lupa, khawatir, tertekan, stres, depresi, engkau dipenuhi dengan damai sejahtera, katakan amin. Dan di dalam sistem perjanjian baru, itu Alkitab berkata, Lukas 21 dikatakan the kingdom of God within you. Kerajaan Allah di dalam saudara. Kristus sebagai Raja, memerintah saudara, menggerakkan saudara, mendorong saudara, memotivasi saudara untuk melakukan perintah Tuhan, sekaligus memberikan kuasa. Jadi tidak mungkin jemaat tidak taat. Saya percaya mulai hari ini Tuhan membuat engkau taat. Mengapa gagal? Karena saudara mengusahakan sendiri. Ini rusak saudaraku. Sengaja memang kedagingan kita ini tidak lenyap. Makanya Paulus katakan orang yang hidup menurut roh, orang yang hidup menurut daging hasilnya begini-begini. Memang seperti itu Tuhan izinkan supaya kita ini punya pilihan bergantung Tuhan atau diri sendiri. Kita mengenal Tuhan yang terus progres, bertumbuh, berkembang. Bangun tidur saudara punya persekutuan pribadi doa pagi, atau saudara doa pagi ikut di sini doa pagi,
Tapi ingat, setelah doa pagi, engkau harus tetap akrab dengan Tuhan. Ya, saya baca buku bagus sekali ini, Juan Carlos ini. Dia suatu saat lihat bunga yang indah. Dia ngobrol, Tuhan, bunga itu luar biasa indah. Roh Kudus lewat hati nurani menjawab, ya syukur akhirnya kamu tahu. Berarti engkau bisa melihat kemuliaanku. Terus, waktu dia jalan, dia melihat orang cantik. Tuhan, dia cantik. Tuhan diam. Dia ngomong lagi, Tuhan, dia cantik loh, mosok dia tidak cantik. Tuhan bicara, stop, jangan bilang 3 kali, engkau jatuh. Itu kan bukan kesalehan, itu keakraban. Langsung dia dengan kekuatan Tuhan, oke, tidak usah dilanjutkan. Jadi bagaimana saudara kekasih? Saudara saya ini betul-betul mengalami pekerjaan Tuhan yang berjanji, rohku akan kutaruh dalam hati mereka, aku akan membuat mereka hidup dalam segala ketetapanku. Yesaya 36 ayat 27. Ini janji kita, ini hidup tidak di bawah hukum Taurat yang hanya isinya mengutuk, memerintah, menuntut. Kita hidup bahwa janji bahwa Tuhan di dalam kita membuat engkau mau dan sanggup. Berarti hari ini ada pengharapan yang besar. Rumah tanggamu juga saya yakin pasti bisa, bahagia sudah bisa masuk akal kalau visi misi kita kasih karunia membuat rumah tanggaku bahagia, pasti. Ya. Saya melihat perubahan yang luar biasa, mungkin yang dirubah mata saya, tapi juga pengalaman. Istri saya sekarang ini lucu, saudara. Iya, dia bisa, kalau saya sedikit kasih jok, itu dia responnya bagus sekali loh. Ya. Dulu dia itu kan disiplin begitu. Kalau orang disiplin tahu, ketawa itu harus juga disiplin. Kalau ketawa disiplin gimana ya? Sekarang ngobrolnya enak gitu loh. Aduh, saling memandang gitu. Kok enak juga saudara kekasih. Itu namanya pekerjaan kasih karunia. Ayo coba. Kalau hubunganmu tidak baik, istri komunikasi memandang suaminya. Apa kata suaminya? Nantang ya? Tapi di sini tidak ada. Semoga. Ini artinya saudara mengalami operasi Tuhan. Ini artinya saudara mengalami pekerjaan Tuhan. Jadi Tuhan di dalam saudara akan merombak saudara. Iya, terus secara cepat. Bagaimana mengalami pengalaman mati bagi dosa dan hidup bagi Allah ini. Bagaimana saudara mati terhadap aktivitas ilahi, mati terhadap kontrol kendali dosa, dan sekarang Tuhan yang baru, Tuhan Yesus memerintah dalam hati, menggerakkan, mendorong, memotivasi. Paulus berkata dalam Roma 7 ayat 24 sampai 25, aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara harus sampai tahap aku manusia celaka. Paulus serius, setelah dia lahir baru dia punya keinginan yang kuat untuk taat. Tapi yang jadi masalah dia tidak bisa melawan hukum dosa yang di dalam anggota tubuhnya. Jadi Paulus ingin taat penuh sepenuh hati. Ini bukan orang Kristen yang kompromi dan masih main-main dengan dosa. Kalau engkau masih main kompromi, main-main dengan dosa, engkau tidak akan mengalami kelepasan ini. Aku manusia celaka itu betul-betul aku ingin melakukan sesuatu. Tapi justru dosa yang membuat aku tidak melakukan apa yang aku inginkan. Ini harus menjadi sebuah kerinduan yang kuat. Jadi hari ini jangan kompromi dengan dosa. Dosa itu merusak. Memalukan Tuhan, memalukan diri kita. Memalukan keluarga kita. Hari ini harus tuntas. Caranya adalah engkau jujur. Mulai hari ini kalau saudara merendahkan hati di hadapan Allah, jangan ada reserve, syarat untuk aku nanti akan melakukan dosa lagi.
tuntas. Itu rahasia dan hari ini kau punya kuasa yang baru. Bersihkan semua dosa-dosa yang ada. Jangan kita permisif memaafkan dosa karena saya manusia berdosa. Saya bersifatkan dosa. Tapi roh Tuhan bekerja yang berjanji akan buat kita hidup mentaati perintah-perintah Tuhan. Tuntas. Kepahitan, kebencian, a priori, pikiran yang negatif, keresahan, kekhawatiran, kegelisahan, lenyap semua bagi ini. Ketika sudah berkata, aku manusia celaka, Tuhan mewahyukan dirinya. Paulus tidak begini, aku bersyukur karena doaku. Ini karena usahaku. No. Aku bersyukur kepada Allah. Oleh siapa? Yesus Kristus. Makanya gereja ini kalau Christ Center Church itu tepat dan tepat dan tepat. Gaya tarik di gereja ini hanya satu, Yesus. Tapi sebagai penuh ucapan syukur kita mulai melayani maksimal ya. Melayani maksimal sedemikian rupa yang terbaik untuk Tuhan. Tapi daya tariknya hanya Yesus. Tidak ada yang lain di tempat ini. Ya. Hanya Yesus. Dan saya pengennya begini, Tuhan, saya hanya ingin begini loh. Kalau saya ketemu orang itu makin haus dengan Engkau. Kalau aku ketemu orang itu makin rindu dengan Engkau. Makin berubah seperti Engkau. Sesederhana itu saja, saudara kekasih. Lah, mari hari ini, ketika kita sadar, udah deh kita parah total. Jangan mencoba berusaha taat. Engkau tidak akan pernah bisa. Tapi jangan berusaha untuk melawan dosa. Kalau begitu pasif, no. Anugerah itu bekerja di dalam tubuh saudara. Kalau saudara percaya. Bangsa Israel tidak masuk ke Kanaan karena ketidakpercayaan. Padahal Allah itu sanggup membawa mereka menghadapi musuh. Hambatan rintangan membawa mereka masuk Kanaan. Yang menghalangi, yang membuat Tuhan tidak bisa bekerja karena ketidakpercayaan. Yang membuat Tuhan tidak bisa mengubah hidup saudara adalah ketidakpercayaan saudara. Kaleb Yosua, generasi Kaleb, generasi Yosua, ketika dia menaruh iman, Allah sanggup kok. Allah sanggup. Saya membaca sebuah buku, saya lupa namanya, pendeta. Tuhan bekerja sedemikian rupa sampai begini. Aku lebih mati kalau aku berbuat dosa. Ada kekuatan supranatural yang luar biasa karena kasihnya kepada Tuhan. Tadi pagi ketika saya di ruang belajar saya setel lagu, saya berdoa itu. Hati saya melonjak, Tuhan aku rindu cinta kepadamu itu kayak meluap-luap. Tuhan terus tambahkan kasih yang mula-mula ini kembali dipulihkan, didewasakan, dimatangkan Tuhan. Saya kayak melonjak-lonjak, kayak rindu ingin dekat, ingin menyembah dan lain. Begitu rupa. Mari hari ini, puji Tuhan. Hanya Yesus. Nah Roma pasal 7 ini kata aku ini 25 ke atas. Jadi aku ingin taat, aku ingin berusaha taat, aku ingin berusaha taat itu kira-kira 30. Roma 8 setelah syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, kata aku tidak ada. Yang ada adalah kata roh, itu 20 kali. Berarti Roma pasal 7 gambaran orang Kristen yang masih mengandalkan diri sendiri. Tadi prinsip hukum Taurat adalah kita disuruh memahami isi Alkitab, disuruh untuk mentaati. Tapi sekarang berbeda. Ketika saudara saya tidak sanggup untuk melakukannya, ada jaminan. Aku akan membuat engkau melakukan perintah Tuhan. Makanya apa yang saya lakukan sekarang?
Kedagingan kita disalibkan. Kedagingan itu termasuk apa? Termasuk kehidupan kita, keinginan kita, kesanggupan kita, pekerjaan kita tidak mungkin bisa mentaati Tuhan. Sawa kepada salib. Sekarang saya mulai berkata, Tuhan, Engkau yang memerintah di dalam perjanjian lama, Engkau yang menuntut dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, Engkau memberikan janji, Engkau masuk dalam hidupku, Yeskiel 36 ayat 27. Rohmu akan tinggal di dalam hidupku, membuat aku mentaati perintah Tuhan. Kelemahan, kesalahan perjanjian lama adalah karena hukum Taurat itu tidak memberikan kekuatan sama sekali orang Kristen untuk hidup kudus. Tapi dalam perjanjian baru, roh Tuhan tinggal dalam saudara. Mendorong saudara dari dalam. Mendorong, menggerakkan, memotivasi, dan memberi kuasa untuk mentaati. Berarti hari ini konsepmu diubah. Hari ini saudara seharusnya gagal atau berhasil? Orang tua saya bilang kalau ditanya itu jawab. Saya mau tanya lagi. Dengan begini imanmu sekarang mulai hari ini engkau gagal atau berhasil? Engkau perlu didorong untuk jawab. Iman kita mulai hari ini yes. Saudara kan hidupnya sudah dipertukarkan. Dosa kita dipikul Yesus. Di atas kayu salib kebenarannya diterapkan kepada kita. Hidup kita dipertukarkan, katakan amin. Bukan aku lagi yang hidup, melainkan sekarang pengalaman hidupmu harus dipertukarkan. Dulu engkau kalah, sekarang ini yang terjadi pengalaman baru saudara. Dulu bergulat, bergumul, gertak gigi, tertekan, stres, tidak bisa tidur. Sekarang engkau yang beriman masuk ke tempat perhentian. Haleluya. Dulu saya punya kelemahan ABCD. Kelemahanku itu sekarang diubah menjadi kekuatanku di dalam Yesus. Jadi ada kekuatan. Tuhan saudara ucapkan dalam visi misi gereja. Kasih karunia membuat keluargaku bahagia. Katakan ke sebelahmu, kasih karunia membuat rumah tanggamu bahagia. Haleluya. Amin. Tapi orang kerja tidak bertumbuh. Hah? Apa masa? Suaranya sengak itu saudara kasih. Masalahnya pendetaku nggak musik. Waduh, saudara kekasih. Tapi di sini tidak ada, itu di sana-sana sudah. Saya berikan kesempatan ketawa daripada nanti kalau ketawa diampet itu bisa salurannya ke tempat yang lain. Jadi ya ketawa saja. Mentul kan? Aduh, oh Tuhan, tolonglah hamba-Mu ini supaya penuh kesabaran melihat jemaat-Mu ini. Mengapa saya harus sabar? Karena saya mempercayai pekerjaan Tuhan di dalam saudara luar biasa. Jadi khotbah saya dari awal sampai akhir, saya tidak memunculkan diri saya orang yang hebat. Tapi saya ingin memunculkan sebuah kesan, Yesus hebat dan luar biasa. Oh syukur, mulai hari ini saudaraku kita harus berangkat dari kalimat ini. Bukan berangkat dari, enggak bisa gertak gigi enggak. Tapi bangun pagi, syukur kepada Allah. Yesus hari ini membuat aku berkemenangan. Yesus mengubah kutuk menjadi berkat. Itu kan ada dalam pujian, saudara kekasih. Ya. Tuhan tidak mengubah pasanganku. Tapi Tuhan mengubah cara pandangku melihat pasanganku itu luar biasa yang dikaruniakan Tuhan. Kok enggak ada amin kan? Haleluya. Kalau pasanganmu luar biasa, engkau bisa menjalani 30 tahun ke depan penuh kebahagiaan. Gereja yang tidak menyentuh rumah tangga itu gereja-gerejaan.
Saya tidak tertarik orang aktif pelayanan tapi rumah tangganya kedudulan. Saya ingin pelayanan harus lahir dari rumah tangga yang adem, ayem, tentrem. Loh? Oh, ngerti nih. Saudara, ngungkuli pendetanya lagi. Saya hanya bicara loh, saudara langsung bicara. Berarti engkau melebihi saya, saudara. Halo. No. Aduh, diampuni Tuhan, dijauhkan. Ada sukacita atau pagi ini? Selama ini kita bergumul mengatai kelemahan. Rasanya kok, tapi puji Tuhan, lepas hari ini. Haleluya. Oke. Dalam menjalani hidup, kita tidak bersandar kepada diri tetapi penuh ucapan syukur bersandar kepada Yesus. Ini saya ingin jelaskan. Yesus akan mengubah saudara dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Saya ingin jelaskan ini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Selubung itu apa? Selubung itu hukum Taurat, tabir. Jadi begini, kitab Ibrani berkata tubuh Yesus itu tabir. Jadi di balik tubuh Yesus itu kemuliaan kekal Yesus tersembunyi di sana. Hanya sekali-kali muncul ketika di Gunung Tabor, atau di Gunung Tabor ya, itu kemuliaannya menembusi seluruh tubuh dan pakaiannya sehingga memancar keluar. Tapi orang tidak bisa melihat karena tubuhnya jadi tabir. Di dalam bait Allah sama, ruang maha suci itu ada tirai ya, yang menutupi sehingga orang di ruang suci tidak bisa apa yang ada di dalam ruang maha suci. Tapi ketika Yesus mati, jadi hari ini kalau berdoa jangan membayangkan Yesus yang berjenggot, yang pakai sandal. Itu semua harus berlalu. Sekarang kalau kau melihat Yesus, dia adalah realitas hidup yang real dalam hidupmu. Dan kematian Yesus adalah Yesus yang real itu, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sekarang tinggal dalam hidup saudara. Itulah hidupmu dan hidupku yang baru. Andalkan dia, Tuhan akan mengatur semuanya tepat pada waktunya, pada tempatnya. Maka saya jamin gereja ini pasti berkembang luar biasa. Karena dia yang bekerja dan bagi dia. Lah kita mencerminkan kemuliaan yang tidak terselubung. Nanti kalau pulang, saudara bercermin di depan kaca. Tapi kaca yang besar. Jangan kaca yang tempat untuk ongotan pensil itu. Dalam pancaran Kristus, langsung saya jawab, omongnya. Aduh. Kaca yang besar dan kau lihat, wajahmu adalah pancaran Kristus. Kristus di dalam saudara akan memancar keluar, orang lain akan melihat. Beda dengan kemuliaan hukum Taurat. Ketika Musa berjumpa dengan Tuhan, wajahnya bersinar-sinar. Musa bijaksana, dia tutupi karena orang Israel tahu sifat kemuliaan perjanjian lama itu merosot. Demikian juga banyak orang Kristen, banyak artis begini, saya bersaksi saya sudah berhenti dari narkoba, dapat kemuliaan, tepuk tangan hebat. 1 bulan lagi ketangkap di sebuah taman kota, dia sedang menghisap narkoba. Sebetulnya dia itu waktu bersaksi itu suruh tutup mulut. Dia tidak dibebaskan dari narkoba, berhenti sementara. Orang yang mentaati hukum Allah dengan kekuatan diri sendiri itu hanya bersifat sementara. Tapi kemuliaan yang datang di roh itu makin besar, kemuliaannya makin nyata. Katakan amin. Itu bukan usahamu yang penuh kertak gigi, tapi itu pekerjaan spontanitas dari roh yang di dalam kita, itu akan mengalir kepada saudara. Dan saya akan berikan berkat yang terbaik hari ini. Selama ini kita ingin berkat Tuhan lebih dan lebih. Itu konsep perjanjian lama. Ingat, Kristus di dalam saudara itu sudah penuh. Kemuliaannya sudah penuh. Engkau tidak perlu minta berkat Tuhan lebih lagi. Tapi engkau bagaimana menyalurkan apa yang sudah kau miliki keluar. Makanya Petrus ketika melihat orang yang
tidak bisa berjalan di bait Allah. Lihat aku, ini yang kupunyai. Dia didorong Tuhan sembuhkan dia. Dia berkata, sembuh, sembuh. Seperti itu operasi perjanjian baru. Jadi hari ini saudara kekasih, seringkali kita tidak tahu apa yang kita miliki. Di dalammu ada Yesus adalah segala-galanya, katakan amin. Dan dia akan memancar keluar, dan itu kemuliaan perjanjian baru itu lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar. Karena apa? Itu bukan pekerjaan usaha daging, itu pekerjaan roh. Jadi percayalah hari ini, kemuliaan Tuhan terpancar lewat hidupmu semakin besar, katakan amin. Tapi bagaimana Pak realnya? Oke, realnya begini. Tanda bahwa engkau sudah berubah dari kematian kepada kehidupan adalah kasih. Ketika dulu saudara diomongin orang, saudara mencak-mencak, marah-marah. Oke, itu namanya sifat dosa. Kau bertumbuh dalam anugerah Tuhan, kau dikata-katai yang sama. Engkau marah, tapi masih diam. Dalam ini masih gejolak, diam. Ketika kau makin bergantung kepada Tuhan, kasihnya meluap, damainya melimpah-limpah. Ketika engkau diucapin dengan perkataan yang sama, pengampunan mengalir. Hari ini saudara kasih, kita ini seringkali meminta apa yang sudah kita miliki. Contohnya adalah anak sulung dan anak bungsu. Anak sulung berdosa, pulang bapaknya bikin pesta. Anak sulung berdoa, Bapak, kau belum pernah berikan aku seekor kambing. Kalau saya ada di sebelah anak sulung, tak geret yo tak jajak ke sate, Pak brewok nang pekeng. Iya toh? Saudara kekasih, padahal Bapak mendekati, nak, kan Bapak bersama kamu. Apa yang Bapak punya? Saudara ini seringkali tidak tahu. Engkau minta damai yang lebih, minta sukacita yang lebih. Ingat apa yang Yesus punya, engkau punya. Engkau ini sudah penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Tapi Pak, saya masih sedih. Engkau tidak berjalan dengan iman, engkau berjalan dengan perasaan. Perasaan itu adalah ekspresi dari rangsangan situasi dan kondisi. Tapi ketika kau bertumbuh dengan iman, akhirnya situasi yang buruk, engkau tetap memancarkan yang baik. Ini operasi perjanjian baru. Jadi hari ini kita ini seringkali banyak minta yang tidak tahu yang kita miliki. Ada lagi doa, Tuhan sertai aku. Lah Tuhan itu di mana? Tadi, pujian tadi. Tuhan bertata di atas. Itu di Mazmur 24, itu konsep perjanjian lama. Konsep perjanjian baru, Tuhan Yesus di dalam saudara. Kok enggak amin tuh saya kuatkan begini. Amin? Pimpin pujian. Mari kita angkat tangan, motivasinya harus benar. Kalau engkau angkat tangan, kau pikir tanganmu ke surga mengarah ke Tuhan, balik. Engkau angkat tangan menuju Tuhan. Hah? Tahu? Tuhan di mana? Di hatimu. Tapi kau angkat tangan karena engkau meluap, ingin menunjukkan pada orang lain bahwa engkau meluap. Lah seringkali hati kita belum meluap, kita dipaksa dari luar, ayo angkat tangan. Itu kembali kita akan berduka. Biarlah semuanya itu didorong dari dalam gitu loh, jangan dimanipulasi dari luar. Nanti ketika tiba saatnya engkau naikkan pujian, orang angkat tangan, orang akan memuji Tuhan, orang akan memuliakan Tuhan dengan luar biasa. Ya. Dan kalau saudara memuji Tuhan itu supaya orang lain diberkati. Jangan saudara, ya, cowok yang song leader, ganteng, pakai minyak wangi, tapi nyanyinya itu tutup mata, langsung jekutut. Wah, Allah itu luar biasa. Orang melihat dia alay medeni itu. Juga begitu song leader yang cewek begitu. Kok berengut begitu, saudara aku kasih. Nah, itu kan Tuhannya menakutkan itu. Engkau melihat, orang melihat engkau. Orang tahu Tuhan yang kau sembah itu baik dan luar biasa. Mari hari ini kita akan lihat
sama syukur kepada Allah, Tuhan akan dari dalam akan memancar. Yang kedua, 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan dia di mana-mana. Jadi hari ini apa yang kau lakukan? Ingat, dia memelihara saudara, memelihara keluarga saudara. Caranya ketika engkau membicarakan sama Tuhan, engkau bebas dari khawatir. Kalau engkau khawatir, Tuhan memang sang pemelihara, tapi engkau tidak percaya. Tapi kalau engkau percaya, tenang, penuh damai, Tuhan pasti peliharakan. Sesederhana itu saudara kekasih, iya. Yang terakhir, kita harus belajar dari Yesus. Di dalam Yohanes 5 ayat 19, maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Ini artinya menjadi anak Allah, ini adalah memanifestasikan, menyatakan, mengekspresikan pekerjaan roh Bapaknya bagi Yesus. Ini jadi pekerjaan Yesus itu bergantung penuh kepada Bapaknya, hidup untuk kemuliaan Bapaknya itu. Hal yang sama harus terjadi dengan kita. Ketika Yesus bertemu dengan Filipus di dalam Yohanes 14:10, Filipus, aku tidak berkata-kata dari diriku. Apa yang kukatakan itu Bapa yang mengatakannya. Total menjadi anak Allah. Ketika bertumbuh dewasa, engkau makin bergantung penuh kepada Tuhan. Sehingga seluruh aktivitas Tuhan tidak terhambat. Saya sedang merindukan kasih karunia yang hebat, di mana Kristus yang ada di dalam saya, Kristus yang ada di dalam saudara, terpancar keluar tanpa terhambat, tanpa batas, menyentuh komunitas di mana kau berada, menyentuh sahabatmu, keluargamu, saudaramu, sehingga akan terjadi kegerakan di mana-mana. Dan hari ini, pasrah, tenang, penuh kedamaian. Iman itu bukan pasif. Ya. Jangan ada jemaat yang karena budaya Jawa pasrah bongkoan. Pasrah bongkoan itu dunia kebatinan. Iman itu, perhentian itu hanya bisa dialami oleh orang yang beriman. Saudara harus bertanggung jawab, baca firman, ikuti ibadah, ikuti care group, sampai lahir iman. Ketika iman itu datang, baru engkau bisa masuk perhentian. Ya, mari hari ini saudara kekasih, berkat yang luar biasa hari ini, di dalammu segala-galanya ada. Hidupmu mulai hari ini, ingat, hidupmu adalah pancaran Kristus. Kristus mengalir dari dalam hatimu. Dia akan terus-menerus mengalir sampai hidup yang kekal. Tuhan berjanji kamu tidak akan haus untuk, artinya apa? Sudah tahu artinya itu? Yohanes 4 ayat 14. Kamu tidak akan haus untuk selama-lamanya. Artinya Yesus sudah memuaskan hasrat hatimu untuk selama-lamanya. Loh kok belum Pak, engkau tidak hidup dengan iman. Hari ini percayai Tuhan sudah memuaskan hasrat hatimu untuk selama-lamanya. Katakan amin. Yang kedua, engkau seringkali mengharapkan dunia ini menjadi sumber kepuasan saudara. Pengalaman membuktikan hanya bisa memberikan kecewaan. Jadi hari ini saudaraku luar biasa. Dan saya kasih bahan renungan. Ini yang Tuhan bicara sama saya waktu saya doa pribadi. Nak, akan tiba saatnya. Keadaan sekeliling tidak menambah kebahagiaanmu, tapi juga tidak mengurangi kebahagiaanmu. Aku cukup. Makanya Paulus di penjara, di luar penjara sama saja. Tidak ada perbedaannya. Mari kita dudukkan kepala, pemain musik untuk menyiapkan diri. Mulai hari ini, orang dekat saudara, sahabat, teman, lihat engkau bukan melihat kekurangan dan pergumulan hidupmu. Mereka akan melihat kemuliaan Kristus terpancar lewat hidup saudara. Bersiaplah, yakinlah, engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Angkat tangan saudara.
perlindungan, berkat, kemurahan Allah Bapa turun atas saudara. Kasih sayang Tuhan Yesus lewat persekutuan Roh yang Kudus melimpah saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya. Bagi dia